yang merupakan pandangan yang dianut banyak orang beragama, tetapi tidak dianut oleh mereka yang tidak memiliki kepercayaan agama. Apa yang khas tentang kreasionisme, kadang-kadang dikenal sebagai desain cerdas adalah bahwa hal itu tidak diajukan hanya sebagai sudut pandang keagamaan, tetapi lebih sebagai teori ilmiah yang sah, yang merupakan pesaing sejati terhadap usulan ilmiah yang diterima secara luas yang dikenal sebagai teori evolusi. Para penganut paham kreasionisme percaya bahwa alam semesta diciptakan relatif baru-baru ini, yaitu dalam beberapa ribu tahun terakhir, atas dasar bahwa kerangka waktu yang singkat untuk penciptaan dunia ini disarankan di dalam Alkitab. Tentu saja, sangat penting bagi teori evolusi bahwa ini adalah sebuah proses yang telah berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama, karena perkembangan evolusi pada dasarnya sangat lambat. Jika alam semesta diciptakan beberapa ribu tahun yang lalu, maka tidak mungkin evolusi dapat terjadi. Mengingat bahwa para penganut paham kreasionisme berpendapat bahwa alam semesta diciptakan relatif baru-baru ini, jelas penting bagi pandangan bahwa pandangan tersebut menyertakan penjelasan alternatif tentang hal-hal seperti catatan fosil dan mengapa misalnya fosil-fosil ini tidak setua yang terlihat. Jawaban standar dalam hal ini adalah bahwa ketika alam semesta diciptakan, tanda-tanda masa lalu yang lebih jauh seperti catatan fosil juga tercipta. Sekali lagi, kita memiliki klaim kreasionisme yang tidak konsisten dengan teori evolusi. Karena teori evolusi menganggap usia catatan fosil seperti yang terlihat. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan versus sains semu atau sering disebut pseudoscience. Di sini dibahas oleh Hakim William Overton pada tahun 1982 dalam sebuah putusan terkenal yang dikenal sebagai McLean versus the Arkansas Board of Education. Latar belakang kasus tersebut adalah bahwa telah diputuskan bahwa kreasionisme harus diajarkan di sekolah-sekolah yang didanai publik di Arkansas, bersamaan dengan teori evolusi sebagai penjelasan ilmiah alternatif tentang asal-usul kita. Kasus pengadilan diajukan oleh mereka yang tidak senang dengan perkembangan ini dan dibuat atas dasar bahwa kreasionisme bukanlah usulan ilmiah, tetapi hanya ekspresi dari pandangan agama tertentu dan karenanya tidak memiliki tempat untuk diajarkan di sekolah yang didanai publik Amerika Serikat. Karena Konstitusi Amerika Serikat melarang advokasi agama di sekolah-sekolah didanai publik. Setelah mendengar kesaksian dari berbagai pihak, termasuk kesaksian dari beberapa filsuf sains yang berpengaruh, Hakim Overton diminta untuk memberikan putusan dalam kasus ini. Dia memutuskan bahwa kreasionisme bukanlah usulan ilmiah yang asli, dan karenanya tidak konstitusional untuk diajarkan di sekolah-sekolah yang didanai publik. Hakim Overton meringkas tentang kondisi yang menandai sains asli, seperti teori evolusi dari sains semu seperti kreasionisme, maka Overton mengajukan 5 syarat yang harus dipenuhi oleh sains sejati, yaitu yang pertama, dipandu oleh hukum alam. Klaim pertama, teori ilmiah mengacu pada hukum alam dan konsisten dengan hukum tersebut. Yang kedua, harus bersifat menjelaskan dengan mengacu pada hukum. Klaim kedua mengatakan bahwa teori ilmiah menjelaskan fenomena dengan mengacu pada hukum alam. Syarat 1 dan 2, hukum alam di sini hanya merujuk pada hukum alam. Jadi klaim pertama mengatakan bahwa teori ilmiah mengacu pada hukum alam dan konsisten dengan hukum alam tersebut. Dan klaim kedua mengatakan bahwa teori ilmiah menjelaskan fenomena dengan mengacu pada hukum alam. Jelas, kreasionisme tidak memenuhi salah satu kriteria ini karena bagian penting dari pandangan tersebut adalah mengacu pada peristiwa supernatural yang eksplisit seperti campur tangan ilahi di dunia. Selain itu, kreasionisme cukup terbuka dalam menjelaskan fenomena dengan mengacu pada peristiwa supranatural natural tersebut. Teori evolusi di sisi lain tidak mengacu pada apapun yang supernatural. Oh, di sini ini maksudnya supranatural semua ya. Yaitu tidak mengacu pada apapun di luar hukum alam. Yang ketiga,
dapat diuji terhadap dunia empiris. Seseorang dapat menemukan bukti di alam yang akan mendukungnya dan juga bukti yang bahkan menurut para pendukung pandangan tersebut dapat menentangnya atau bukti tandingan. Cukup jelas apa yang dapat menjadi bukti yang mendukung teori evolusi, seperti menemukan fosil baru yang mengkonfirmasi hipotesis teori evolusi yang belum dikonfirmasi oleh catatan fosil. Juga cukup jelas apa yang dapat dianggap sebagai bukti tandingan terhadap teori evolusi. Jika misalnya kita menemukan sesuatu di alam yang tampaknya sangat rumit, seperti yang dituduhkan oleh beberapa kreasionis, maka ini akan menjadi bukti yang sangat kuat terhadap teori evolusi. Misalnya, perhatikan catatan fosil yang tampaknya menunjukkan bahwa dunia telah ada sejak lama. Kreasionisme menjelaskan dugaan bukti yang menentang ini dengan mengacu pada penjelasan supernatural, yaitu bahwa Tuhan menciptakan dunia yang lengkap dengan jejak luhur yang jauh seperti catatan fosil. Masalahnya adalah bahwa bukti yang diajukan yang ingin dicantumkan untuk menentang kreasionisme dapat dengan mudah dijelaskan dengan teknik yang sama. Jadi, kreasionisme tampaknya sama sekali tidak dapat diuji secara empiris. Yang keempat, kesimpulannya bersifat tentatif, artinya belum tentu merupakan kata final. Dalam sifat dasar teori ilmiah, ia harus tentatif. Dengan cara ini, dalam arti bahwa penyelidikan ilmiah pada dasarnya sepenuhnya terbuka. Artinya selalu ada ruang untuk mempelajari lebih banyak tentang dunia. Seperti dengan mengembangkan teknologi baru yang memperluas cakrawala empiris kita. Pikirkan misalnya bagaimana penemuan mikroskop atau teleskop memperluas jenis bukti empiris yang tersedia bagi para ilmuwan. Atau dengan mengembangkan perspektif baru tentang bukti ilmiah yang sudah kita miliki. Seperti ketika seseorang menemukan bahwa sekumpulan data ilmiah telah dirusak oleh bias yang sebelumnya tidak terdeteksi. Tidak ada yang namanya kata terakhir dalam sains. Yang kelima, dapat dipalsukan. Tidak hanya bahwa mungkin ada bukti empiris yang menentangnya, tetapi juga bahwa mungkin ada bukti empiris yang secara meyakinkan menunjukkan bahwa pandangan tersebut pasti salah. Orang tentu dapat membayangkan bagaimana banyak bukti tandingan terhadap teori evolusi dapat muncul dari waktu ke waktu untuk membuat pandangan tersebut tidak dapat dipertahankan, sehingga akan dipalsukan. Namun yang terpenting, karena kreasionisme kebal terhadap bukti tandingan empiris, maka ia juga kebal terhadap pemalsuan. Karena tidak ada kumpulan bukti tandingan yang dapat muncul yang cukup jelas untuk memalsukannya. Ketika teori ilmiah lama digantikan dengan paradigma ilmiah revolusioner yang baru, hal ini terjadi karena bukti empiris yang terungkap yang menunjukkan kepalsuannya. Para pendukung teori evolusi mendukung pandangan ini karena pandangan ini didukung oleh bukti ilmiah, yaitu mereka mempercayai teori tersebut karena bukti yang mendukungnya. Jika ada cukup bukti tandingan yang menentang usulan ini, maka seperti usulan ilmiah lain di masa lalu yang pernah diterima secara luas, tetapi sekarang ditolak secara luas, usulan ini pada akhirnya akan digantikan oleh usulan ilmiah alternatif yang dapat mengakomodasi data dengan lebih baik. Para pendukung kreasionisme telah memutuskan atas dasar non-ilmiah bahwa Tuhan menciptakan alam semesta, sehingga dukungan mereka terhadap kreasionisme pada akhirnya bukan karena bukti ilmiah yang mendukungnya, tetapi karena sesuai dengan keyakinan agama yang telah mereka pegang, yaitu mereka mencari bukti yang mendukung teori tersebut karena mendukung apa yang mereka yakini. Karena alasan itu, mereka tidak mungkin mengubah dukungan mereka terhadap kreasionisme sebagai tanggapan terhadap bukti ilmiah. Tidak peduli seberapa besar bukti ini mungkin bertentangan dengan teori mereka. Mereka mendukung kreasionisme bukan karena sesuai dengan bukti ilmiah, tetapi karena sesuai dengan apa yang telah mereka yakini dan apa yang akan terus mereka yakini apapun bukti ilmiahnya. Kita dihadapkan pada tiga perbedaan antara ilmu pengetahuan yang baik, ilmu pengetahuan yang buruk, dan semu sains. Contoh-contoh penyelidikan ilmiah normal termasuk dalam kelompok yang pertama, tetapi tidak jelas siapa yang termasuk dalam dua kelompok lainnya. Meskipun ilmu pengetahuan yang baik mencakup sebagian besar atau semua klaim 1 sampai 5 yang disebutkan sebelumnya, ilmu pengetahuan atau sains yang buruk tidak mencakup setidaknya dua dari klaim tersebut. Dan semu sains tidak memuaskan salah satu dari mereka. Ini akan memberi kita hasil yang memuaskan secara umum. Misalnya, ini akan membuat sains yang buruk setidaknya mendekati sains yang baik.
tidak seperti semu sains yang bahkan tidak mendekati sains sejati. Sains yang baik bernuansa sains yang buruk yang akhirnya bernuansa sains semu. Cara memahami ketiga kategori ini tampaknya terbukti dalam cara berpikir kita yang normal tentang penyelidikan, karena tampaknya tidak ada perbedaan tajam antara sains yang baik dan yang buruk atau sains yang buruk dan sains semu. Meskipun secara intuitif ada tiga kategori asli yang berlaku di sini. Berikutnya struktur revolusi ilmiah. Kita cenderung menganggap kemajuan ilmiah sebagai sesuatu yang sangat sebagian besar bersifat inkremental. Seiring dengan kemajuan ilmiah, bank data ilmiah kita pun bertambah dan teori-teori ilmiah kita beradaptasi untuk mengakomodasi pertumbuhan informasi ini. Terkadang mengubah diri mereka sendiri sebagai signifikan di sepanjang jalan jika data ilmiah baru tersebut sangat tidak biasa. Dengan cara ini, atau begitulah pemikiran standar kita secara bertahap memperoleh lebih banyak pengetahuan ilmiah. Dalam sebuah buku penting yang diterbitkan pada tahun 1960-an berjudul The Structure of Scientific Revolutions, filsuf sains Amerika Serikat Thomas Kuhn menawarkan konsepsi baru yang sangat berpengaruh tetapi juga radikal tentang hakikat kemajuan ilmiah. Kuhn sangat ingin melemahkan pandangan bertahap atau inkremental tentang kemajuan ilmiah ini. Ia berpendapat bahwa daripada adanya proses rasional bertahap yang rapi, di mana satu usulan ilmiah digantikan oleh usulan yang bersaing, setidaknya kadang-kadang perubahan teori tersebut melibatkan revolusi ilmiah yang mencakup pergeseran paradigma yang lengkap. Selama periode perubahan ilmiah yang revolusioner seperti itu, teori ilmiah baru bukanlah sekedar adaptasi periferal dari yang lama, melainkan teori baru tersebut pada dasarnya berbeda. Lebih khusus lagi, paradigma ilmiah baru akan mempertanyakan komitmen ilmiah yang dianggap tidak perlu dipertanyakan lagi menurut paradigma ilmiah lama. Bahkan paradigma tersebut juga akan menggabungkan serangkaian komitmen ilmiah barunya sendiri yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Kuhn menggambarkan teori ilmiah revolusioner yang baru dan teori ilmiah yang lama yang digantikannya sebagai sesuatu yang tidak sepadan. Artinya, teori ilmiah yang pertama bukanlah adaptasi dari teori ilmiah lama yang seperti disarankan oleh pandangan inkremental tentang kemajuan ilmiah, tetapi lebih merupakan cara baru yang radikal dalam berteori ilmiah yang tidak memiliki kesamaan dengan pandangan lama. Akibatnya, sulit untuk membandingkan kedua paradigma ilmiah secara berdampingan karena keduanya membentuk cara berteori ilmiah yang sangat berbeda. Tidak hanya dalam hal bagaimana keduanya menanggapi bukti ilmiah, tetapi juga dalam hal yang mereka anggap sebagai bukti ilmiah yang relevan. Uraian Hakim Overton tentang sains sejati memperlakukan teori-teori ilmiah sebagai sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan bukti ilmiah, yang berarti bukti empiris tentang dunia seperti pengamatan ilmiah, sedangkan uraian Kuhn tentang sains secara radikal mengaburkan perbedaan antara bukti dan teori, karena seperti yang kita lihat, apa yang dianggap sebagai bukti dan apa yang ditunjukkan oleh bukti ini, menurut pandangan Kuhn sendiri merupakan masalah yang bergantung pada teori. Kondisi 5 dalam putusan Hakim Overton dan mungkin juga kondisi 3 bermasalah dengan gambaran Kuhn. Kondisi 5 menunjukkan bahwa teori ilmiah lama digantikan oleh pandangan paradigma ilmiah revolusioner baru. Hal ini terjadi karena bukti empiris terungkap yang menunjukkan kepalsuannya. Namun dalam gambaran Kuhn, paradigma ilmiah lama mungkin sangat mahir dalam mengakomodasi bukti empiris dan relatif terhadap paradigma ini. Mungkin tidak ada bukti tandingan empiris definitif yang fatal bagi pandangan tersebut. Tentu saja paradigma ilmiah baru mungkin memiliki konsepsi tentang bukti ilmiah yang mana paradigma ilmiah lama dibantah. Namun pemalsuan teori yang relatif terhadap paradigma sama sekali berbeda dengan jenis pemalsuan yang dimaksudkan Hakim Overton yang tidak dimaksudkan relatif terhadap teori ilmiah tertentu. Kondisi 3 berpotensi diragukan oleh Kuh karena alasan yang sama. Jika bukti empiris bahwa teori ilmiah bertanggung jawab dengan sendirinya bergantung pada teori, sehingga teori yang berbeda akan memiliki konsepsi yang berbeda tentang apa yang dianggap sebagai bukti empiris yang relevan. Maka jauh lebih sulit untuk memahami gagasan tersebut, teori ilmiah yang diuji relatif terhadap bukti empiris. Paling-paling sepertinya kita dapat memahami gagasan bahwa teori ilmiah sedang diuji relatif terhadap bukti empiris
Tapi itu adalah klaim yang sangat berbeda untuk ide bahwa ada kumpulan bukti ilmiah netral, teori di luar sana yang ilmiah, teori dengan yang dapat diuji, yang jelas ada dalam pikiran Hakim Overton. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi dari materi ini saya tadi mengambil kesimpulan bahwa sains adalah suatu pengetahuan yang diperoleh dari suatu proses ilmiah atau penyelidikan ilmiah yang disertai dengan bukti-bukti ilmiah. Kemudian untuk kreasionisme tadi adalah pandangan bahwa alam semesta diciptakan relatif baru-baru ini oleh tindakan Tuhan. Lalu teori evolusi adalah pandangan yang didukung oleh bukti ilmiah, yaitu mereka percaya pada teori tersebut karena bukti yang mendukungnya. Jika ada cukup bukti yang bertentangan dengan usulan ini, maka seperti usulan ilmiah lain di masa lalu yang pernah diterima secara luas, tetapi tidak lagi diterima secara luas. Kemudian inkremental berarti suatu proses atau perkembangan yang terjadi secara bertahap, sedikit demi sedikit. Yang kelima, dalam menelusuri 5 syarat Hakim Overton mengenai ilmu pengetahuan sejati, kami mencatat ada 3 perbedaan yang dapat ditarik, antara lain ilmu pengetahuan baik atau sains baik, sains buruk, dan pseudoscience, di mana 2 kategori terakhir memiliki tingkat kesamaan yang semakin berkurang dengan kategori pertama. Yang keenam, cara berpikir yang sangat berbeda tentang pemikiran ilmiah yang diusulkan oleh Thomas Kuhn. Dalam usulan ini, jenis perubahan ilmiah yang terjadi ketika revolusi ilmiah terjadi tidak dapat dianggap sebagai proses rasional yang bertahap dari teori ilmiah lama ke yang baru. Sebaliknya, teori ilmiah revolusioner dianggap sebagai tak sepadan dengan teori lama, dalam artian tidak ada kesamaan signifikan antara keduanya. Secara khusus ini berarti bahwa kedua teori tidak hanya tidak setuju tentang apa yang ditunjukkan oleh bukti ilmiah, tetapi juga tidak setuju tentang apa yang dianggap sebagai bukti ilmiah sejak awal. Seperti yang kita lihat, konsepsi perubahan ilmiah ini menentang cara berpikir tradisional tentang pengetahuan ilmiah sebagai akumulasi pengetahuan dan juga berpotensi tidak sesuai dengan beberapa ketentuan Hakim Overton tentang sains sejati. Terima kasih. Jadi itu eh, ringkasan atau rangkuman yang saya dapat dari hasil dari membaca eh, buku atau materi dari chapter yang ke-11 mengenai pengetahuan ilmiah. Jika ada dari Nah, teman-teman atau dari ibu yang ingin menambahkan atau ingin memberikan masukan, saran, atau ingin bertanya, saya persilakan. iya, baik. Terima kasih Bu Lina Simbolon ya yang telah menyampaikan apa rangkuman ya dari chapter 11 ini kayak gitu ya. Oke. Kita mungkin akan diskusi sama-sama dulu ya. Silakan mungkin ada teman-teman yang ingin ditanyakan atau memberikan tanggapan, saya persilakan. Ya, saya duluan mau Oke, bertanya. silakan Pak Rodi. Biasanya terakhir. Yang sekarang pertama gitu. Oke, terima kasih kesempatannya. Em, saya izin ya, ingin mengajukan 3 pertanyaan untuk Bu Lina. Mudah, pertanyaannya mudah Bu Lina. Pertanyaan anak SD gitu. Ya, jadi materi Bu Lina ini pengetahuan ilmiah ya. Jadi eh, suatu materi yang menarik. Jadi berbicara tentang sains itu pasti tidak lepas membahas tentang alam semesta gitu ya, beserta isinya dan kompleksitas keruwetannya gitu. Jadi berbicara sains ini, alam semesta pasti nggak habis-habis itu, nggak akan selesai-selesai. Gitu. Jadi eh, pertanyaan yang ingin saya ajukan, yang pertama itu ya. Jadi apa sih sebenarnya yang melatar belakangi para ilmuwan ini ingin mencari tahu asal-usul alam semesta dan asal-usul makhluk hidup ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang menyebabkan teori evolusi ini menjadi kontroversi? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, mengapa ada teori kreasionisme dan apa yang melatar belakangnya? Itu saja yang penting. Terima kasih. Tolong dijawab. Oke, silakan Bu Lina.
Kita bahas sama-sama. Baik, terima kasih Pak Rodi atas pertanyaannya. Jadi saya akan coba Sama-sama. menjawab. Jadi ya betul tadi bahwa kalau berbicara tentang sains tadi kita berkaitan dengan alam semesta dan semua isinya ya Pak. Jadi pertanyaan pertama, Iya, betul. apa yang melatar belakangi para ilmuwan ini apa tadi ingin hmm, Mencari tahu asal mengenai usul. Iya, asal usul as- alam semesta semesta, dan makhluk hidup. alam hidup ya. Jadi kalau menurut saya itu karena tadi itu tadi Pak salah satunya adalah karena tadi berkaitan dengan sains atau pengetahuan ilmiah. Tadi kan seperti udah Bapak juga sampaikan, saya juga sudah bahwa sains itu eh, tidak apa tidak cukup sampai di sini gitu. Pasti akan berkembang berkembang berkembang. Nah, mungkin dulu pemahaman kita bahwa kita ini menurut dulu zaman SMP apa zaman SMA dulu yang diajari bahwa kita ini berasal dari kera dulu ya. Kalau nggak salah ada kan makhluk hidup itu seperti itu. Nah, mungkin Iya, eh, dengan perkembangan zaman ini bukan hanya yang ilmuwan-ilmuwan yang lama, yang baru-baru mungkin terus melakukan apa sih penelitian-penelitian untuk membuktikan benar nggak sih kita ini berasal dari kera. Padahal menurut menurut kepercayaan secara khusus kepercayaan agama mungkin kita itu memang dilahirkan ke dunia berwujud manusia bukan berwujud kera seperti itu. Mungkin yang melatar belakang itu adalah rasa rasa apa ya ingin tahu, kemudian rasa penasaran, kalau bahasa kitanya ya Pak, rasa penasaran benar tidak mengetahui bahwa teori-teori yang lama-lama itu kemudian itu benar seperti itu. Jadi mereka itu tidak percaya secara langsung, mereka ingin membuktikan. Mungkin itu tadi karena eh, semakin lama kan sains itu sifatnya terbuka. Siapapun yang bisa membuktikan dengan membawa bukti-bukti empiris atau bukti ilmiah dan itu bisa diterima oleh banyak orang, maka mungkin teori yang lama itu bisa terbantahkan seperti itu, Pak. Yang kedua, apa yang menyebabkan teori evolusi kontroversial? Kalau di sini tadi, teori evolusi ini eh, berkaitan sih antara yang pertanyaan dua dan ketiga ya Pak. Mengapa ada kreasionisme? Jadi kreasionisme dulu tadi Pak, baru teori evolusi di sini ya. Kreasionisme itu pandangan dari beberapa kelompok yang kalau di cerita di tadi bahwa di buku ini tadi ada sekelompok orang yang memiliki keyakinan atau memiliki agama. Tapi kan ada juga sih di luar negeri itu orang yang ateis atau tidak punya Tuhan atau tidak memiliki agama. Jadi kreasionisme itu adalah sekelompok orang yang percaya atau memandang bahwa apa yang ada di dunia ini itu adalah diciptakan oleh Tuhan seperti itu. Maksudnya eh, tidak tidak ada proses seperti yang disampaikan di tidak teori evolusi tadi yang seperti itu. Kemudian yang melatar belakangnya itu tadi karena kepercayaan agama dia seperti itu. Kemudian menyebabkan teori evolusi kontroversial itu tadi, ya mungkin karena dia ingin bukan membantah sih, apa ya bahasanya itu. Kan ada kreasionisme, nah dia ingin membuktikan karena di Amerika Mute kayaknya. Ya. ya sebentar. iya. Nah, eh, baik, saya ulangi lagi ya, kepencet. Oke. Dari mana tadi Pak? Mulai yang belum terdengar Pak? Yang terakhir tadi. Yang Oh ini yang tadi, terakhir ya. yang ingin membuktikan tadi tuh. Oh ya, jadi mengapa ada kreasionisme dan apa yang melatar belakanginya dan apa yang menyebabkan teori evolusi kontroversial di sini. Nah, di sini berkaitan yaitu karena teori teori ini tadi berawal dari ini tadi mana ya? Sebentar, saya buka dulu. Nah, ini tadi pertama kan ada kreasionisme, ada kepercayaan di Amerika Serikat ini bahwa eh, segala sesuatu atau yang kita di dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Nah, baru-baru ini diciptakan oleh Tuhan. Nah, jadi di sini latar belakangnya ini adalah eh, bahwa itu mau diajarkan di sekolah-sekolah. Nah,
di sekolah-sekolah itu diajarkan bersamaan dengan teori evolusi. Nah, zaman itu. Nah, jadi di situ mungkin ada yang tidak apa ya, yang tidak kasus pengadilan diajukan agar mereka tidak senang dengan perkembangan ini. Jadi itulah makanya teori evolusi itu jadi kayak eh, tandingan dari kreasionisme seperti itu. Jadi harus dibuktikan gitu. Jadi Iya. kalau yang sains jati itu seperti teori evolusi kalau menurut mereka, dan sedangkan sains yang semu itu seperti kreasionisme seperti itu. Mungkin itu Pak Rodi, kalau ada tambahan dari Ibu dan teman-teman. Iya, baik. Udah ya, tadi tuh kayaknya udah dibaca per baris nih ya sama Bu Lina ya di chapter 11 ini ya. Benar-benar dipahami ini maksudnya apa gitu ya. Kayak kayak Bu Solah kemarin ya. Itu apa per paragrafnya itu benar-benar di ini maksudnya apa kayak gitu ya. Nah, eh, tadi yang terakhir itu eh, eh, mengapa muncul ini ya eh, kreo, kreasi kreasionisme ya. Sionisme. Iya, kreasionisme ya. Kenapa muncul kreasionisme kayak gitu ya. Ya, tadi itu yang melatar belakanginya. Kan ada dua versi jadinya kayak gitu ya. Secara sains itu memang kita tahunya asal usul dari alam semesta ini melalui evolusi kayak gitu ya. Jadi dalam jangka waktu yang sangat lama kayak gitu ya, dengan perkembangan evolusi, eh, maka itu terbentuklah suatu proses dari alam semesta kayak gitu ya. Sedangkan di versi lainnya, yaitu berkaitan dengan apa sih namanya itu penciptaan dunia ini ya, termasuklah di dalam Iya, Alkitab kayak kayak gitu ya. Di sana disebutin tadi ya, penciptaan alam semesta ini katanya eh, kalau alam semesta ini memang apa namanya berdasarkan kepada eh, religius lah ya kayak gitu ya. Ada eh, iya, Tuhan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya bertentangan jadinya kayak gitu. Nah, paham kreasionisme inilah yang apa menentang ya. Seperti itu ya. iya, Jadi Bu. benar nggak menentang katanya ya. Katanya tuh benar istilahnya menentang ya Bu ini Bu Lina. Iya, jadi tandingannya, Bu. Jadi Oh ya tandingan. tandingan ya karena ada tandingan yang memunculkan tentang yang kita sebut tadi teori evolusi ini kayak gitu ya maka muncullah yang disebut dengan yang kita kenal sekarang itu sebagai teori kreasionisme. Nah, kemudian apa namanya? Sebenarnya kan sains ini kan munculnya tuh karena apa namanya? Ketidakpuasan kayak gitu ya. Jadi rasa ingin tahu kayak gitu ya. Makanya selalu berkembang, berkembang terus kayak gitu ya. Makanya di akhir nanti ada yang disebut kalau ada istilahnya sains semu di sini ya, Bu Lina ya tadi ya saya dengar ya Iya, Bu. pseudoscience itu ya, pseudoscience itu Mm-mm. atau kita kenal dengan sains semu. Jadi nanti kita akan sains semu ini sebenarnya apa, Bu Lina? Apakah masih masuk ke dalam teori dari kreasionisme ini? Sains semu, iya, lebih ke kreasionisme ada di sini. Masuk ke sana ya, yang di sana ya, yang kayak peristiwa supernatural kayak gitu ya, Mm-mm, mm-mm. teori itu. Mm. Iya, karena dia apa namanya? Memberi penentang dari teori ilmiah kayak gitu ya karena teori ilmiah itu mengacu kepada hukum alam kemudian mengacu kepada konsistensi kayak gitu ya jadi dia mengacu kepada konsistensinya itu ya konsistensi dengan hukum kayak gitu ya kemudian juga teori teori ilmiah itu juga menjelaskan fenomena, tapi fenomenanya selalu mengacu kepada hukum alam. Sedangkan kalau kreasionisme ini dia hanya
berkebalikan ya, kebalikan dari teori evolusi tadi bahwa adanya peristiwa supernatural kayak gitu. Jadi dengan kondisi inilah yang disebut dengan sains sains semu tadi ya istilahnya ya dimunculkan di sains semu. Oke, jadi kalau yang pertama tadi Pak Rodi nanyanya tentang apa tadi ya Bu Lina? Apa yang melatar belakangi ilmuwan itu terus ingin apa istilahnya asal usul alam semesta, ingin Hmm, mengetahui mencari apa asal iya usul, mencari ya tahu mencari itu informasi kayak gitu ya. ya. Iya, karena mencari tahu asal usul alam semesta itu adakah hubungannya dengan kreasionisme ini? Ada Bu, Iya. Jadi ya, asal usulnya itu karena ada teori yang menentang kayak gitu ya, sehingga digalilah lebih dalam lagi kayak gitu ya tentang asal usul ilmu pengetahuan ini. Oke, kayak gitu ya gambarannya ya. Oke. Kemudian yang di nomor dua tadi pertanyaannya, Bu Lina. apa yang menyebabkan teori evolusi itu kontroversial? Oh ya, oke. Itu karena berbarengan ya, apa namanya munculnya eh, kayak seperti muncul muncul apa ya opini kayak gitu ya. Dan tapi itu eh, kalau disebut opini, tapi secara secara religius memang nyata kayak gitu ada kayak gitu ya. Seperti tadi disebutkan ya ada di dalam Iya, Alkitab kayak gitu kan. iya Bu. Jadi muncullah versus jadinya seperti itu ya, yang sangat bertolak berbalikan kayak gitu ya, kayak terbalik ya pandangannya Iya. gitu ya. Ya Pak Iya. Rodia mungkin itu ya gambaran dari di sini ya. Oke, ada lagi teman-teman yang lain saya persilakan. Si ada siapa? Bu Eh, Sola. ya, Siapa? iya Bu. Oke, Eh, Bu Sola silakan. hmm, saya ingin bertanya kepada Bu Lina, itu kan tadi ada disebutkan sains baik, sains buruk, dan sains semu. Nah, Mhm. itu kan katanya ini nih kategori dikategorisasikan berdasarkan syarat-syarat yang terpenuhi dari 5 syarat dikatakan sains apa ya. Nah, itu contohnya dalam contoh konkretnya itu seperti apa ketiga kategori ini. Nah, terus saya juga mau memberi saran. Itu tadi kan sepertinya kayak 5 syarat itu kan penting ya untuk penting kayak sering disebut itu. Mungkin baiknya diberikan di kesimpulan lima syarat dikatakan sains itu. Nah, atau Oh kalau ya. tidak diberikan di kesimpulan atau di penampilan PowerPoint-nya mungkin bisa disorot 1, 2, 3, 4, 5-nya. Soalnya saya tadi kayaknya ketinggalan yang keberapa gitu, Bu. Oh Mhm. ya. Sarannya. Ya. Pertanyaannya tadi yang sains-sains 3 kategori tadi. Terima kasih. Yang lewat Hakim Overturn tadi nggak salah ya itu ya yang 5 itu bukan ya? Iya, iya, iya Ya, Oh Bu. ya, yang Hakim oke. Overton itu. Yang ini, Iya, yang di bold ini Bu. Tapi nggak ditulis iya, 1, 2, 3, 4, 5. oke. Baik. Terima kasih kepada Ibu Sola untuk sarannya. Nanti akan saya eh, perbaiki. Kemudian yang berikutnya tentang tiga tadi ya muncul. Awalnya hanya ada sense dengan sense sejati atau sense sesungguhnya dengan sense semu. Tetapi pas di akhir-akhir pembahasan muncul ada yang namanya sense yang baik atau pengetahuan yang baik, sense yang buruk, dan pseudo sense atau sense semu. Jadi kalau di sini tidak ada penjelasan secara konkret mengenai apa contohnya. Tapi kalau ini akan saya coba. Yang pertama itu tentunya sense yang baik. Kalau sense yang baik itu berarti sense yang ibaratnya dalam melakukan penyelidikan itu menggunakan metode ilmiah yang benar, kemudian bukti empirisnya nyata, kemudian melakukan penalaran yang logis. Jadi sesuai seperti yang sense yang sudah diterima oleh masyarakat oleh orang banyak, misalnya ya pembuktian rumus Pitagoras, misalnya kalau kita di matematika, misalnya membuktikan suatu
suatu apa namanya rumus umum bilangan, misalnya pola bilangan dengan menggunakan induksi matematika. Nah, itu masuk ke sains yang lain. Sedangkan kalau sains yang buruk ini, dia ini masih menggunakan metode ilmiah, tetapi tidak diurutkan atau tidak diinikan secara sistematis. Artinya dia itu ada langkah-langkah yang terlewatkan. Ini misalnya kalau sains yang buruk itu, misalnya seorang siswa dia ingin membuktikan seperti ini sih kalimatnya misalnya. Jika X adalah bilangan genap, maka X pangkat 2 adalah bilangan yang habis dibagi 4. Nah, misalnya seperti itu. Dia ingin membuktikan itu. Nah, siswa ini ada melewatkan langkah-langkah. Jadi dia hanya misalnya pembuktiannya seperti ini. Yang pertama, dia tulis X adalah bilangan genap. Kemudian yang kedua, X pangkat 2 pasti habis dibagi 4. Nah, jadi kesimpulan anak ini langsung. Jadi X adalah bilangan genap, maka X pangkat 2 itu pasti habis dibagi 4. Nah, seperti itu. Jadi ada langkah yang terlewatkan di sains yang buruk. Makanya bisa jadi kalau di kata-kata di buku ini tadi, sains yang buruk itu kalau diperbaiki atau dibuktikan dengan baik, dia bisa menjadi sains yang baik. Seperti itu. Kalau berkaitan dengan hukum yang 5 syarat dari hukum Overton tadi, kalau sains yang baik mencakup kelima-limanya. Tetapi kalau sains yang buruk itu sekitar 3 seperti itu. Jadi dua, dua tidak dipenuhi seperti itu. Nah, kalau pseudoscience atau sains semu itu adalah dia mengabaikan metode ilmiah atau tidak sistematis secara jelas. Misal nih, dia ini lebih ke kayak apa ya, kayak ramalan-ramalan seperti itu. Kalau di bukan di matematika itu contohnya seperti ramalan-ramalan zodiak itu mungkin kalau bukan di ini sebenarnya. Dia itu kan tidak ada bukti yang jelas mendukungnya. Kita percaya-percaya aja dulu kan bahwa misalnya nih kalau dia Leo begini 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 seperti itu. Padahal tidak ada yang jelas. Atau misalnya kalau contoh lain eh, isu kiamat. Nah, jadi isu kiamat pada tahun 2012 waktu itu sampai ada film-filmnya kalau nggak salah waktu itu. Padahal eh, apa ya itu kan tidak ada bukti ilmiahnya atau bukti empirisnya, tetapi itu termasuk ke dalam semu. Kalau di matematika mungkin eh, saya kurang bisa, tetapi mungkin seperti ini bisa ya Bu. Eh, kita Hmm. yakin ada angka keberuntungan, ada angka sial. Mungkin itu kalau di matematika. Misal nih, ada yang bilang, oh angka 13 itu angka tidak bagus, kurang bagus seperti itu. Misalnya kalau Ya. angkanya 10, oh bagus, 10 seperti itu mungkin. Mungkin itu Ibu Bu Sola. Terima kasih. Iya. Oke, jadi udah tergambar ya Bu Soai, yang maksudnya yang sain sain buruk tadi, yang tidak semua atau misalkan dua atau dua ditinggal ya atau tiga aja yang dilakukan Iya, dari karakteristik sain kayak gitu kan ya Bu Lina ya maksudnya iya, ya. iya, 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 dari 5 yang Ibu Sola minta di garis bawahi itu 5 itu apa iya, kayak gitu kan ya. Nah, poin penting itulah yang menjadi dasar dalam penentuan atau membedakan kayak gitu ya antara sain yang iya. baik, sain yang buruk, dan sain yang semu kayak gitu Semu. ya istilahnya muncul tiga tadi kayak gitu ya. Ya, jadi Ya. eh, kalau misalkan sain yang semu ya pasti dia tidak ilmiah kayak gitu kan ya rasanya kita di matematika agak sulit lah kita menemukan yang tidak Iya, ilmiah itu ya kali ya. Eh, ya kan kalau Bolina iya, misalkan ya di matematika memang saya juga nggak kepikiran apa sih masalahnya kita proses yang kita lakukan itu kan rata-rata ya ilmiah. kamu harus bisa buktikan dong kalau nggak buktikan nggak berlaku kayak gitu kan ya kalau ada Iya, yang ini nggak bisa dipakai kayak gitu mungkin agak jarang ya tapi kalau misalkan berkaitan dengan tadi misalkan dengan angka ya kalau angka apa berapa 13 dinyatakan 13. mungkin Sial lebih kata orang. lebih kepada yang kasih ya malah kita lihat ya beberapa hotel itu kan malah tidak ada liftnya tidak ada angka 13 kayak gitu ya diloncat kayak gitu ada Iya, juga yang meloncat angka 7 ya tergantung lah ya, tergantung kepada itu kalau berkaitan dengan angka. Tapi kalau dalam kita di pendidikan matematika, kayaknya apa ya? Kayaknya yang disebut dengan sains semu ini ya, karena kita juga
Walaupun kita hanya menebak try error kayak gitu kan ada kan ya kita kan ada metode try error ya Iya, mencoba kan ada ya misalnya iya Bu. coba cari jalur dari sini ke sini nih dari A ke B itu berapa ada yang menggunakan try error, tapi kita tetap pakai pola kayak gitu kan, ada pola. Akhirnya kan secara ilmiah lagi muncul kayak gitu. Walaupun sebenarnya kan ada mungkin apa namanya ada beberapa tahapan yang tidak dilewati kayak gitu ya dari karakteristik apa namanya karakteristik sains itu. Tetapi untuk mencari sains semu di dalam kita kayaknya nggak susah lah ya kalau di matematika mungkin ya apa misalkan persegi ajaib aja walaupun disebut persegi ajaib tetap ada proses tetap ada apa namanya ada tahapan tetap ada pembuktian tetap ada jalur kayak gitu walaupun nantinya kita sebut dia sebagai magic square misalkan kayak gitu kan ya walaupun kita mencarinya ya Iya. udah ditebak-tebak dulu lah ditebak-tebak kayak gitu tapi agak sulit ya untuk menjadi sains yang semu ini kayak gitu ya karena memang dia masuk ke dalam pseudosains kreasionisme tadi ya yang mungkin lewat supernatural kayak kayak gitu ya mungkin akan agak susah lah kita menentukannya kalau di dalam kita Eh, apa ya apa kalau belajar sih mungkin atau misalnya ada kalau saya kayaknya sampai sekarang belum belum terpikirkan nih untuk apa namanya untuk sains semu ini ya yang di matematika apa ya ini bisa kita sebut dengan sains semu maksudnya kita walaupun nebak-nebak tetap ada akarnya ya maksudnya tetap ada jalurnya tetap ada arahnya sih kayak gitu tetap berpola kayak gitu ya mungkin nanti kita coba lah kalau di matematika nih kayaknya kalau sekarang saya belum sampai sekarang apa ya masih agak sulit sih menemukan sains semu. Mungkin kalau sains yang buruk kayak gitu mungkin ada kayak gitu ya try error tuh mungkin bisa masuk nih ke dalam bentuk sains semu. Tapi sebenarnya try error itu apa namanya berpikir ya berpikir dengan menggunakan try error di matematika itu sebenarnya Ya, kenapa? langkah awal saja sebenarnya untuk try error. Sebenarnya nantinya tuh pasti diajarin pola lagi, arahnya ke sana ada tahapannya kayak gitu ya. Untuk di awal mungkin anaknya, misalnya begini saya coba ya misalkan. Eh, ada bangunan ya, bangunan dua lantai. Bangunan dua lantai, lantai pertama itu berbentuk kubus. Lantai kedua berbentuk em, prisma segitiga, prisma dengan alas segitiga ya, kayak gitu ya. Prisma yang apa segitiga ya. Nah, kalau dicari jaring-jaringnya gimana? Yang kita cari jaring-jaring apa itu jadinya? Gimana tadi, Bu? Bangunan dua lantai. Mm-mm. Lantai pertama itu berbentuk kubus, lantai keduanya berbentuk prisma segitiga. Kalau ditanya apa namanya jaring-jaring dari bangunan itu kita nyebutnya mencari jaring-jaring apa? Jaring-jaring. Apa ya? Kombinasi. Kombinasi? Kombinasi Kombinasi kubus, apa? kombinasi kubus dan prisma. Lupa aku Iya dengan beda. Kalau kubus, Kombinasi apa? Nama bangunnya jadi bangun apa itu? Kalau bangunan dua lantai yang seperti itu. kalau tadi berbentuk. Jadi kayak pensil nggak sih bentuknya? Nah, tadi kalau misalkan tadi terdengar kayaknya Bu Lova sama Bu Siska ya, dikombinasi dari dua bangun kayak gitu ya. Nah, itu bisa jadi sains yang buruk namanya, karena ada tahapan, ada kesalahan yang dilakukan. Dia tuh bangunan, jadi nggak bisa dipisahin kayak gitu ya. Jadi dia bangunan dua lantai kayak udah gitu. buruk berarti. Iya, maksudnya kalau Udah kita pasti menjelaskan buruk. nanti ke siswanya, ya udah nak, jadi kamu cari
jaring-jaring kubus dan Kami cari jaring-jaring prisma segitiga. kami Salah dibohongi jadinya pakai nanti. Jadi saja. sign yang buruk ke sana. Kenapa Padahal dia dia bilang tuh sebenarnya kenapa mati kata dia. ya, Curiga kan. iya, jadi nggak boleh dipisahin ya. Dia tetap tetap prisma namanya kayak gitu ya. Bangunnya tetap prisma. Kalau dia dipisahin ya bukan bukan bangunan dua lantai lagi namanya kayak gitu ya. Dia sudah terpisah. Nah, itu jangan sampai nanti apa namanya proses yang kita lakukan ke siswa juga salah kayak gitu ya. Jadi jangan sampai nanti sebenarnya dia bukan bisa kita lalui lewat beberapa tahapan dalam pembuktian sainsnya kayak gitu ya. Tapi eh, ada beberapa konsep yang disampaikan jadi terhilang, akhirnya dia menjadi keliru kayak gitu ya. Itu, oke. Itu yang dari Ibu Sola tadi ya, Bu Sola ya. Sudah bisa ya Iya, Bu. membedakannya antara sains baik, sains buruk, dan sains yang semu. Oke, Semu. ya. Berikutnya siapa? Saya persilakan. Ada? Sepertinya sudah terwakilkan pertanyaannya. Sudah? Awalnya tadi Ah, mau nanya tentang yang sains baik, buruk sama yang sains baik, buruk. Tapi setelah tadi sudah ditanyakan sama Ibu Sola, jadi sudah sedikit bisa membedakan gitu. Awalnya tadi masih meraba-raba gimana yang sains baik, yang buruk sama semu itu. iya Paling benar. tadi ada yang di apa ya, di kesimpulan tadi ada istilah incremental. Oke. Itu tadi itu kan dijelaskan sih, incremental itu berarti suatu proses atau perkembangan yang terjadi secara bertahap sedikit demi sedikit. Maksudnya ini perkembangan apa ya? Perkembangan sainsnya apa yang seperti apa ya? Sampai saya yang ketinggalan atau gimana? Maksudnya ini masuk ke yang mana? Incremental. Incremental itu tadi, Incremental. ya itu. Ini Oke, proses baik. atau Terima kasih Bu Ulfa. Oke. Akan saya coba jawab. Jadi di sini tadi incremental itu muncul di struktur revolusi ilmiah. Itu ada pendapat dari seorang filsuf Sains Amerika Serikat Thomas Kuhn. Dia mengatakan Hmm. bahwa kemajuan ilmiah itu eh, eh, tidak secara incremental maksud dia, tapi yang kita kita yang masyarakat umum sampaikan bahwa kemajuan ilmiah itu secara incremental atau secara bertahap. Jadi artinya menurut Kuhn ini adanya teori atau paradigma yang baru itu bukan dari yang lama gitu. Tapi kalau kita memandangnya kan karena misalnya teori yang lama tidak belum sesuai, kemudian muncul lagi pembuktian dari si ilmuwan yang lain. Nah, jadi dia itu kan sebenarnya menambah kalau menurut masyarakat, menurut orang yang umum seperti itu. Tapi kalau pandangan Kun tidak seperti itu. Jadi dia itu mengatakan bahwa eh, proses itu tidak bertahap. Jadi prosesnya itu seperti apa ya bahasanya itu? Apa ini bahasanya ini? Kadang-kadang perubahan teori tersebut melibatkan revolusi ilmiah yang mencakup pergeseran paradigma yang lengkap. Nah, dia ada poin-poin seperti itu. Kalau saya ambil dari eh, Google, karena di sini kan tidak disampaikan apa saja gagasannya. Itu ada sains normal yang pertama, anomali, kemudian ada krisis, ada revolusi, ada pasca revolusi. Itu menurut Kuhn dari buku lain. Jadi ada sains normal dulu, misalnya ada yang apa yang terjadi setelah satu pertemuan, misalnya menciptakan paradigma baru. Kemudian muncul ada yang namanya anomali kalau menurut Kuhn, yaitu penyimpangan yang tidak dapat dijelaskan dalam paradigma yang ada dan mulai mengganggu kepercayaan terhadap sains tadi yang pertama. Kemudian terjadi krisis setelah itu, setelah muncul anomali, muncul krisis, yaitu karena meningkatnya jumlah dan keparahan dari anomali tadi. Muncul krisis komunitas ilmiah, baru ada revolusi. Nah, muncul paradigma baru yang menawarkan penjelasan lebih memuaskan.
paradigma ini tidak sepenuhnya menggantikan yang lama. Itu maksud Kuhn. Dia tidak menggantikan yang lama, dia hanya ada dalam beberapa aspek. Jadi dia hanya pergeseran, bukan mengganti yang lama. Seperti itu. Itu kalau yang mengenai incremental. Iya, baik benar. Jadi benar ya. Jadi seperti itu ya. Jadi Kun ini eh, dia punya pandangan, punya teori kayak gitu ya. Dia sebutnya tuh kalau teori ilmiah baru itu bukan sekedar adaptasi dari yang lama katanya gitu. Gimana kalau teori baru ini secara fundamental berarti maksudnya secara mendasar itu benar-benar berbeda kayak gitu ya dari teori yang lama. Jadi dia melahirkan sesuatu yang baru kayak itu. Terus kalau misalkan itu pandangannya yang pertama, kemudian juga seperti yang Bu Lina sebutkan tadi, bahwa kalau tadinya apa namanya eh, teori pertama itu bukanlah adaptasi dari yang terakhir, pasti dia merupakan apa namanya inkremental katanya ya, kayak gitu ya inkremental di sini dari kemajuan ilmiah kayak gitu. Jadi ada mungkin sesuatu yang sangat baru nih muncul kayak gitu ya, yang tidak dilahirkan berdasarkan kepada atau tidak menggantikan atau tidak apa sih namanya itu tidak turun dari runtutan teori-teori yang lama kayak gitu ya. Jadi seperti itu bentuknya. Ini pandangan itu yang disampaikan oleh Kun ini ya. Kun ini tadi siapa? Saya lupa. Siapa Bu Lina Kun ini? Dia ini seorang filsuf, Bu. Filsuf Filsuf, Bu. Oh, sains Amerika filsuf. Serikat. Filsuf. Oh, jadi dia ini adalah filsuf dari Amerika eh, yang filsafat sains lah ya pokoknya ya. Jadi dia Ya, membahas tentang filsafat sains ini. Iya benar. Berarti dia merupakan sejarawan kayak gitu ya tentang paradigma perubahan dari sains ini. Oke. Jadi itu ya maksudnya di sana. Baik, itu yang dari Bu Ulfa. Berikutnya silakan. Masih Saya, ada? Bu. Oh iya, Akhir. Bu Siska. Oke, Bu siapa? Bu Siska ya? Siska. Oke, silakan Bu Siska. Baik, sebenarnya yang menariknya ini baru dengar ada ilmu pengetahuan yang buruk, ilmu pengetahuan yang semu. Tadi agak bingung, tapi setelah diinikan si apa ditanyakan oleh si Sola, sudah mulai agak lumayan apa namanya pahamnya. Ada yang membuat saya bingung itu seperti seperti ini. eh Kalau misalnya ada ilmu pengetahuan yang awalnya apa ya, semula yang dianggap semu, kemudian lama-lama berkembang menjadi ilmu pengetahuan sejati. Apakah itu nanti ilmu pengetahuan yang seperti itu bisa langsung berubah kriterianya seperti itu yang apa namanya eh, pertimbangan kita dengan ilmu pengetahuan yang itu. Seiringnya Hmm. berjalannya waktu, apakah bisa dari yang buruk menjadi semu, kemudian menjadi sejati? Apakah itu mungkin mungkin terjadi atau sudah pernah terjadi? Kalau sudah pernah terjadi, saya mau minta tolong diberikan contoh dulu untuk Ibu Lina. Silakan Bu Lina. Nah, baik, udah saya pernah akan belum coba jawab. terjadi seperti itu? Antara dia awalnya buruk, kemudian menjadi semu, kemudian lama-lama oh ternyata ini benar nih, bisa dibuktikan dengan empiris seperti itu. Terus contohnya seperti apa? Oke. Baik. Jadi tadi penjelasannya, kalau yang saya tahu ya Bu Siska, terima kasih. Yang saya tahu tadi kalau dari yang baik, yang buruk, itu kemungkinan besar bisa jadi sains yang baik. Seperti tadi, tadi kan saya contohkan tadi pembuktian oleh siswa. Nah, dia ini melakukan pembuktian itu kayak melompati proses. Ada proses yang dia lewatkan. Jadi akhirnya nanti sains itu apa pengetahuan itu jadi tidak baik gitu atau tidak tidak benar karena dia ada seperti bukti-bukti yang dia lewatkan. Kalau dalam matematika itu bahasanya ada, misalnya kayak tadi, dia hanya membuat definisi, misalnya definisi X adalah bilangan genap. Terus dia langsung ke kesimpulan X pangkat 2 pasti habis dibagi 4. Nah, padahal
kita kan mau membuktikan bahwa kalau jika X bilangan genap, maka X pangkat 2 adalah bilangan yang habis dibagi 4. Nah, anak ini cuman dipotongnya aja. Jadi definisi pertama X adalah bilangan genap. Kesimpulannya langsung X pangkat 2 pasti habis dibagi 4. Padahal harus kita buktikan ya. Misalnya kita buktikan dengan induksi matematika. Ada langkah-langkahnya. Misalnya dijadikan X sama dengan K, X sama dengan 1. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang itu bisa menjadi baik menurut saya ya Bu, karena dia eh, setelah diperbaiki atau diinikan mungkin diperbaiki oleh guru nih bukan ilmuwan kalau di sekolah ya diperbaiki oleh gurunya disesuaikan dengan langkah-langkahnya secara sistematis dan memang terbukti bahwa pernyataan itu benar, menurut saya itu bisa menjadi sains yang baik. Tetapi kalau dari yang semu, semu tadi kan seperti yang disampaikan Ibu bahwa sampai hari ini kalau saya juga belum tahu kalau mengaitkan ke matematika, tetapi dia lebih ke supranatural atau supernatural bahasanya. Dia lebih ke hal-hal yang eh, apa sih bahasanya itu ya? Kayak ramalan-ramalan seperti itu, Bu Siska. Jadi kalau Berdasarkan untuk jadi keyakinan ke kan? pengetahuan, uh-uh, itu Kalau semu kan berdasarkan keyakinan kan? Tidak dapat diuji. uh-uh, iya. Mungkin belum belum kalau saya menemukan, tetapi mungkin namanya tadi kan pengetahuan itu tidak putus sampai di sini. Mungkin yang ada di tempat lain atau suatu saat nanti ada eh, ketemu yang contoh dari yang semu bisa menjadi baik gitu. Tapi karena dia eh, se- tapi bisa juga mungkin kalau semu tadi, kalau dia mampu atau sanggup membuktikan dengan bukti-bukti yang empiris atau dengan penyelidikan ilmiah, mungkin bisa jadi yang sains yang baik mungkin. Tapi kalau saya belum belum ketemu contohnya. Kalau yang dari semu Oke. ke baik. Terima kasih. Iya. Iya, baik. Udah ya, udah jelas tuh ya penjelasan Bu Lina ya. Jadi karena dari 5 karakteristik itu ada yang kita sebut dengan bahwa kesimpulan dari sains itu bersifat tentatif. Nah, mungkin itu yang nomor 4 itu bisa eh, yang seperti Bu Sis katanya kan tadi bisa berkembang yang keempat itu karena dia bersifat tentatif kayak gitu ya. Jadi ketika tadi kalau tadi adalah contoh sederhana di dalam pembelajaran kayak gitu ya. eh, Sehingga anaknya em, menganggap ini ada kekurangan lah ya, ada kekurangan dari tahapannya, mungkin eh, eh, mengacu pada hukumnya, mungkin ada prosesnya yang tertinggal, walaupun hasil akhirnya nanti menjadi benar, tapi kalau dikasih kasus yang berbeda, mungkin anaknya akan apa ya, karena dia tidak melewati proses yang harusnya dilewati kayak gitu, tahapan berpikirnya kayak gitu ya, maka bisa saja nanti ketika dibenerin bisa berubah menjadi sains yang baik kayak gitu ya. Tapi untuk yang tadi sains semu itu mungkin sulit kalau di kita ya di matematika mungkin saya belum 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 menemukan mungkin nanti suatu saat entah ada tapi kalau di tempat di ilmu lain tadi misalnya kayak evolusi apa tadi namanya teori evolusi itu kalau dipandang dari agama kan bisa ya namanya kepercayaan kan dari sifat kepercayaan mungkin secara dia akan dari maksudnya beda 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 apa ya beda beda eh, eh, beda teori ya gitu ya dia bisa mungkin Ajaran. digolongkan menjadi ya udah ini masuk ke dalam sains apa namanya sains sains apa murni atau apa sih namanya tadi sejati atau asli kayak gitu ya apa tadi itu namanya Sejati. istilahnya Bu sejati ya kayak gitu nah misalkan saya ada contoh nih ya contoh di dalam matematika ya misalkan begini eh saya kasih dulu ya. Misalkan mungkin semua ya eh, ada dua bilangan X dan Y, itu adalah bilangan yang tidak nol. Jadi ada X dan Y adalah bilangan yang tidak nol. Kemudian eh, sedemikian sehingga diketahui ya, kalau X sama dengan Y. Itu pertama ya, yang diketahuinya X sama dengan Y. Yang kedua, X kuadrat sama dengan XY. X kuadrat sama dengan XY. Kemudian yang ketiga, maka kita bisa dari dua persamaan itu kita bisa membentukkan eh, apa yang bisa kita bentuk di sini. eh, oh, sebentar, mohon maaf.
Oke, saya lanjutkan, mohon maaf. Kemudian itu dua tadi ya. Yang satunya lagi, X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan X, Y dikurang Y kuadrat. Udah dicatat belum? Jadi ada tiga ya, ada tiga bentuk persamaan. Yang pertama X sama dengan Y, yang kedua X kuadrat sama dengan XY, yang ketiga X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan XY dikurang Y kuadrat. Nah, sekarang untuk dari persamaan terakhir, yang ketiga, itu dibagi dengan X kurang Y. Kalau kedua ruasnya dibagi dengan X kurang Y, maka akan didapat X tambah Y itu sama dengan Y. Bener nggak? Untuk persamaan yang ketiga, X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan XY dikurang Y kuadrat. Itu kalau kedua ruas dibagi dengan X kurang Y, akan didapat X tambah Y sama dengan Y. Ya kan? Bener nggak? Jadi X kuadrat dikurang Y kuadrat itu kan X min Y, X plus Y. Kayak gitu ya. XY dikurang Y Iya. kuadrat itu adalah Y X kurang Y. Kayak gitu ya. Jadi nanti kalau dibagi X kurang Y, dapatnya X tambah Y sama dengan Y. Nah, karena X itu Iya, sama Bu. dengan Y, oke, karena X itu sama dengan Y, maka 2Y sama dengan Y, ya kan? X tambah Y sama dengan Y, karena yang diketahui tadi X sama dengan Y, maka 2Y sama dengan Y. Maka kita dapat 2 sama dengan satu. Benar nggak 2 sama dengan satu? Tidak. Tidak. Ya. Nah, itu di mana kesalahannya itu? Padahal kan kalau ngelihat prosesnya tuh, ah iya udah runtun, udah ini. Nah, kesalahannya di mana? Kan jadi dia menjadi sain yang semu kan, yang nggak bisa dipercaya lah. Terus iya dua sama Mm-mm. dengan satu kayak gitu. Iya, iya, iya. Ya kan? Kan dua nggak sama dengan satu. Kok hasilnya dapat dua sama dengan satu? Nah, itu kesalahannya di mana? Ayo, ada yang tahu nggak? Itu salahnya di mana? Di persamaan tiga tadi X kuadrat min Y kuadrat sama dengan X Y min Y Ya, kuadrat ya, Bu? iya, benar. Kalau dibagi X Y bukannya nanti jadi 2Y ya, Bu? Apa salah Dibagi ya? X kurang Y. Iya, Kedua ruas sama-sama dibagi X kurang Y. iya, yang ruas di kanan, gimana ya? Yang X kuadrat dikurang Y kuadrat, itu adalah X tambah Y. Iya. Nah, ya, sama dengan 2Y bukan sih harusnya, Bu? Oh, Atau oh harus salah ya? enggak, harusnya Iya Y ya. karena Y-nya dikeluarin, kemudian dalam kurung X kurang Y kan. Oh iya iya ya betul Nah, betul. Y-nya dikeluarin, kemudian X kurang Y kan. Kalau dia dibagi X kurang Y kan tinggal Y jadinya. Benar nggak? Iya 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 Ya benar Bu. kan? Nah, jadi dapat 2Y sama dengan Y. Karena X sama dengan Y berarti em, ih, Dua sama dengan satu. Dua mm-mm. sama dengan satu. Masa 2 sama dengan satu? Kan salah kan jadinya. Nah, nah itu yang harus kita cek. Ini kelirunya di mana nih? Salahnya di mana? Mungkin enggak Tapi ya kalau kalau X sama dengan Y pembagian tuh berarti bagi X dengan nol. kuadrat kurang Y Nah, kuadrat. iya Itu benar. Kita nggak nah, boleh membagi dengan pembagian yang nol. Karena X Oh, kurang Y itu kan sama dengan nol. Dari Nol. persamaan iya. yang pertama, X sama dengan Y. X kurang Y sama dengan nol. Maka kita nggak boleh membagi itu. Kayak gitu. Nah, itu kan dia menjadi harusnya kan itu ada beberapa proses ya, ada beberapa hukum Mm-mm. yang terlewati ya gitu kan. Iya. Jadi dia menjadi
ini kalau lihat proses, ah benar, ini udah cocok kayak gitu lah. Tapi kok dapatnya 2 sama dengan 1, salah dong kayak gitu kan ya. Nah, itu juga kita harus cek kembali kayak gitu ya. Jadi penalaran di sana proses di dalam matematika, makanya sains harus diselesaikan atau mengacu kepada aturan kayak gitu ya, kepada hukum kayak gitu ya. Jadi kita di dalam menjelaskan proses matematika juga harus beberapa hal yang harus kita perhatikan kayak gitu ya. Jadi jangan oh ya udah bisa dibagi kayak gitu kan karena dia berlaku gitu padahal nggak boleh karena dia dibagi dengan yang X kurang Y-nya sama dengan 0 kita bagikan dengan 0 ya hasilnya tidak terdefinisi kayak gitu ya jadi Iya. kiri kanan bukan hal yang sama jadinya kayak gitu nah itu yang harus diperhatikan lagi ya oke salah ini aja sih contoh-contoh aja ya untuk bisa kita cek ke dalam apa namanya karakteristik dari sign ini. Oke, masih ada Bu Siska? Cukup? Bu, kira-kira nih Bu, Ya. eh, kalau dalam sejarah, nah kalau dalam sejarah ilmu Ah, pengetahuan yang keliru, teori ilmu pengetahuan keliru, secara ilmiahnya, kalau misalnya ada yang keliru, apa itu mungkin masih disebut dengan sains kayak kayak misalnya yang kera, kasus kera itu Bu, apakah dia ah. tergolong keliru atau bagaimana? Kasus kera, maksudnya asal usul Yang itu ya? manusia berasal dari kera seperti itu kan. Ah, ah, ah. Terus berdasarkan kalau berdasarkan keyakinan kita kan nggak seperti itu. Itu apakah Iya, masih tergolong sains yang eh, buruk, semu atau memang sudah dipatenkan yang seperti itu, Bu? iya. Gimana Bu Lina? Ada nggak tadi ceritanya yang itu Bu Lina? Eh, apa ya? Kalau itu tadi kan masuk ke teori apa sih? Evolusi ya. Sebenarnya Iya. apa sih Hmm, dia tuh? Awalnya kan dia membuktikan dengan fosil-fosil si Darwin ini, mungkin yang ditemukannya. Tetapi sepertinya nih Bu, tapi saya kurang paham juga ini tidak pernah lagi belajar sejarah. Sepertinya sudah terbantahkan itu kan Bu, atau gimana? Jadi yang hmm. itu hanya hanya bagian sejarah saja menurut saya Bu. Mungkin gimana Bu? Iya, jadi ah, ada kayak gini. Ketika ketika ada penemuan baru kayak gitu ya, yang mengkonfirmasi apa namanya hipotesis atau teori eh, lama kayak gitu ya, yang mungkin dulu itu belum dikonfirmasi kayak gitu kan ya, eh, eh, dan memenuhi kriteria kayak gitu kan ya. Jadi secara pandangan dari ilmuwan kayak gitu ya, kemudian para filosof itu bisa diterima kayak gitu kan. Karena mereka panduannya tadi itu kayak gitu. Jadi kalau misalkan nantinya ya Bu Siska ya, nantinya kalau kita kalau dari segi kita mendangnya dari segi kepercayaan yang berbeda, pasti kita nggak akan menganggap itu sebagai suatu uh, hmm, apa namanya itu uh, pengetahuan kayak gitu ya, atau dia bisa kita masuk kita golong ke dalam sains yang semu jadinya kayak gitu. Uh, karena menurut kita nggak masuk kan kalau yang semu itu ya ketika dia tidak bisa dibuktikan secara ilmiah Oke. kayak gitu ya, secara ilmiah nggak bisa dibuktikan. Tapi kalau ada eh, apa namanya para para filsuf yang dulu ya yang runtun kayak gitu ya, terus dia mempunyai beberapa penemuan-penemuan pendukung kayak gitu ya, terus memenuhi kriteria-kriteria yang tadi bisa dipercaya kayak gitu. Tetapi memang ya coba cari. Saya juga pernah, tapi tidak bisa. Saya tidak berani juga karena belum belum seperti yang kata Bu Lina tadi, eh, tidak menemukan sumber yang benar-benar bisa, misalnya kayak buku misalnya kayak gitu kan ya, atau artikel siapa yang jelasin kayak gitu. Nah, mungkin bisa kita terima kalau memang itu menjadi terbantahkan kayak gitu pandangan itu kayak gitu ya. Karena kan teorinya sebenarnya teori dari evolusi ini apa? Teori evolusi ini sebenarnya yang mana?
Ada berapa? Kok ada berapa? Yang yang apa bunyinya untuk teori evolusi ini? Nah, dengar nggak teori evolusi ini? Teori Ada nggak? tentang Teori bagaimana makhluk hidup perubahan. itu, Bu. Asal-usul Iya. mengalami perubahan, Perubahan. perkembangan, seperti Mm-mm. itu, Bu. Dalam Dari waktu monyet yang ke lama. manusia. Iya, dalam waktu yang lama kayak gitu ya, dia berevolusi kayak gitu ya. Tapi kita kan kalau secara agama mungkin saya mungkin dari agamanya Bu Lina, eh, gimana Bu? Ada nggak Bu disebutin itu? Gak ada, Bu. Kalau dari agama kami ya memang diciptakan manusia, Oh, tidak dari diciptakan kera. manusia begitu ya, Iya, lewat ini. lalu Iya, kemudian sama kan ya. Nggak ini ya, nggak ada yang si itu kayak gitu. Tapi Sama. secara Dari eh, Adam se- juga gitu. iya Kan sama kan. tiga agama samawi itu nganggap asal usul manusia kan dari Adam gitu. Iya. Jadi kalau kita, pandangan kita ya nggak masuk ya, nggak bisa kita anggap ya sebagai sesuatu. Tapi kalau di secara filosofi ya gitu ya, filsuf ini apa namanya, dia masuknya ke dalam sains yang semu jadinya ya, karena dia ranahnya beda kayak gitu ya, cara pembuktian empirisnya kayak gitu ya. Makanya mereka membuktikan secara empiris itu adalah kalau kita kan lewat campur tangan Tuhan jadinya kayak gitu kan ya, yang kita ketemui kayak gitu kan, arahnya ke sana gitu. Jadi seperti itu teori evolusi ini. Kalau Atau apa namanya memang ada bantahan ya untuk teori evolusi ini? Hmm, sebenarnya belum ada kalau bantah. belum ada Kalau ya? dia ada, misalnya dia kan agama membantah kan. Iya, agama yang Kita kan bantah. nyebut kalau evolusi itu nggak ada gitu kan, manusia itu berasal dari Adam gitu. Sampai Mm-mm. sekarang pun belum bisa membuktikan gitu fosilnya Adam itu kan nggak ditemukan gitu ya. Pertama gimana bentuknya. Jadi kan Mhm. eh, jadi masih dianggap bahwa agama itu masih pseudoscience itu. Mm-mm. Sementara Serius. teori evolusi itu biasanya manusia dari kera itu tuh ya disebut sains karena mereka punya bukti-bukti itu fosilnya itu ada. Iya, Makanya hal itu yang tersusun ya, rapi nggak ya bisa fosilnya ya. dibantah sampai sekarang itu belum ada yang bisa membantah. Cuman ya per individu aja nggak apa mengajukan ini bantahnya, bantahnya, tapi mereka nggak punya bukti gitu. Iya, Kayak benar. gitu. Karena lewat fosil, temuan-temuan Ya, fosil itu jadi ya, dengan mereka tuh jadi kuat. karakteristiknya. Jadi bisa Iya. evolusi apa misalnya kan kera itu kan ada runtutan fosil-fosil ditemukannya kan dari berbagai periode gitu kan. Jadi makanya teori evolusi itu jadi semakin kuat gitu. Gak Mhm. terbantah kan. Nah, tapi kita yang Karena dari semakin ya banyak fosil yang semakin banyak ditemukan. jadi seolah-olah meyakinkan berarti teori evolusi itu betul-betul ada gitu. Sementara kita yang Iya. dari agama teruslah menyebutkan oh Tantang. nggak ada. Manusia pertama dari Adam, kita tuh dari dua sampai kan masih sekarang betul gini lah. Tapi apa perubahan kita itu apa namanya dari yang fosil manusia pertama terus runtutan ibaratnya kita itu kan evolusi kita manusia itu cuman ukurannya aja. Misalnya Adam mungkin setinggi 30 meter mungkin kan sampai mengecil kita Mhm. sampai 21,5 meter lah. Itu kan nggak ada fosilnya itu perubahan fisik kita aja nggak ada gitu. Makanya Iya, sulit kita benar. itu membuktikan itu. Iya. Iya benar ya Pak Rodia. Jadi kayak gitu ya. Jadi eh, secara ya kalau mereka yang butuh empiris ya mereka sudah betul bisa membuktikan kayak gitu. Nah kalau kita dari pandangan kita, kita masuklah ke dalam eh, eh, Ya udah kayaknya udah. kreasionisme tadi kayak gitu ya. Ke arahnya ke sana kalau untuk teori evolusi. Oke. Mungkin itu ya Bu Siska ya. Ya siap, Bu. Oke. Masih ada? Silakan. Bu Mungkin kalau Lina dari ya, Purnamayanti. Ya, silakan Bu Lina. nah, iya Bu, terima kasih Bu. Sebenarnya sih kalau pertanyaan memang sudah tadinya mau bertanya tadi tuh mau tanya kriteria yang ilmu pengetahuan yang asli atau
yang sains semu itu kayak gimana. Tapi tadi kan sudah dijawab karena udah apa namanya dipertanyakan oleh Sola tadi itu kan. Ah, tapi di sini nih saya tuh tadi tuh ada kalau saya baca di buku itu tuh mungkin aku kalau di PowerPoint-nya Ibu Lina mungkin agak ini karena kan aku lihat HP jadi nggak terlalu terang kayak gitu kan. Nah, di sini nih ada katanya eh teori antara teori yang dapat diuji secara empiris dan teori yang dapat dipalsukan secara empiris kayak gitu. Nah, itu tuh apa namanya? Sebenarnya sih tadi itu sudah agak apa namanya? Sudah ada agak jawabannya sudah ini. Tapi coba Bu jangan diperjelas lagi Bu yang apa namanya? Katanya juga mengapa seseorang mengklaim bahwa tidak ada teori ilmiah yang dapat dipalsukan kayak gitu. Itu tuh yang seperti apa sih Bu? Bu Lina. Oke, silakan Bu Lina. Ada ya Bu Lina ya? Mungkin terlewat. Jadi kalau yang bagian pemalsuan ini itu berkaitan dengan yang kemarin sebenarnya ini, yang karena di bahasa di bukunya juga berkaitan dengan di chapter yang sebelumnya tentang pemalsuan. Perbedaan Jadi atau ya? hmm, jadi dia itu pemalsuan itu bukan bukan yang betul-betul dipalsukan seperti itu maksudnya mungkin di apa tadi di sains atau di ilmu pengetahuan itu. Ya, seperti yang penjelasan yang kemarin, pemalsuan itu apa ya? Gimana bahasanya? Tidak betul-betul palsu gitu. Kalau kalau yang minggu lalu itu pemalsuan itu dia tuh berpura-pura menjadi deduktif padahal dia tuh berpura-pura menjadi induktif padahal dia tuh Induktif, sebenarnya deduktif. deduktif. Ah, Kalau kalau di minggu dia yang pertemuan sebelumnya. Balik kayak gitu ya Bu Sola ya. Iya, Bu. Ya, ini kemarin kalau tidak salah saya baca di buku itu memang berkaitan dengan yang materi sebelumnya, tetapi mengaitkannya saya belum paham. Tetapi maksudnya itu apa tadi? Apa tadi pertanyaannya Bu? Ulangi lagi Bu. Masih mute, masih mute. Oh iya, masih mute. Maaf. Apa Apa saya nggak namanya dengar? kata ya, ini apa namanya? Ini kan teori yang dapat diuji secara empiris katanya kan, secara empiris dapat dipalsukan ya, yang dapat dipalsukan secara empiris katanya kalau di sini. Terus terus ada seseorang mengklaim bahwa tidak ada teori ilmiah yang dapat dipalsukan katanya kayak gitu. Nah, tapi dia ini di chapternya Ibu Lina nih sini. Oh ya ya. Baik, maksudnya tuh gini. Teori ilmiah atau bukti empiris yang di sini dia di Mm-mm. bagian kelima ini tuh kayaknya dapat Ya. dipalsukan nah, seperti itu. Tidak ada teori ilmiah yang dapat dipalsukan. Maksudnya itu mungkin itu palsu dalam artian begini. Kalau bukti ilmiah itu kan wujudnya nyata, kemudian jelas, kemudian dia buktinya itu ada gitu loh. Jadi tidak tidak bisa kita buat bukti palsu seperti itu untuk membuktikan bahwa dia itu termasuk ke sains yang sejati, sains yang baik atau sains yang semu seperti itu gitu. Oh, berarti bukan yang termasuk ke sains semu kayak gitu yang tidak ada yang apa namanya yang ilmu yang tidak dapat dipalsukan kayak gitu ya. Ya. Dia makanya dia termasuk maksudnya itu apa ya? Tidak hanya bahwa mungkin ada bukti empiris yang menentangnya, tetapi juga mungkin ada bukti empiris yang secara meyakinkan bahwa pandangan tersebut pasti salah. Jadi, eh, orang tentu dapat membayangkan bagaimana bukti tandingan terhadap evolusi dapat muncul dari waktu ke waktu untuk membuat pandangan tersebut tidak dapat dipertahankan, gitu, sehingga akan dipalsukan. Namun yang terpenting, jadi kreasionisme itu tidak bisa dibuktikan secara empiris. Begitu, Bu. Ya, jadi kalau Dan misalkan kalau maksudnya tuh mungkin tidak bisa dipalsukan itu karena tadi misalkan kayak
oh fosil itu nyata ada buktinya, Ya, ada ininya secara ilmiah tuh ada kayak gitu. Jadi kalau kita nyebutinnya nanti dia tidak bisa dipalsukan bukti empirisnya karena memang eh, eh, nyata ada bisa dibukti bisa terlihat kayak gitu ya, bisa kita lihat. Jadi bukan maksud Ibu Lina Purnamayanti itu bukan dia berubah menjadi sains semu kayak gitu ya Bu Lina ya, bukan seperti itu maksudnya Bu Lina, tetapi eh, bukti empirisnya tuh ada kayak gitu. Maka bukti empiris itu tidak bisa dipalsukan kayak gitu. Jadi iya, eh, yang semu itu ketika bukan dipalsukan ya, tetapi memang kita tidak punya kayak gitu ya. Jadi tidak bisa kayak gitu. Tidak bisa dibuktikan secara apa namanya? Secara sains sebenarnya kayak gitu. Jadi dia bukan bukan kalimatnya itu bukan maksudnya eh, dipalsukan di sini maksudnya karena dia sudah punya bukti kayak gitu. Kayaknya tadi ini masih larinya ke contoh-contoh evolusi mungkin ya ini ya kasusnya ya. Makanya dia ngambilnya apa namanya ada yang arahnya ke sana. Begitu ya Bu Lina ya. Bu Lina Purnamayanti. Oke. Mungkin Oke ya. tambahan aja, Ada lagi? tambahan itu yang dapat dipalsukan tadi. Mungkin karena sains itu kan harus ada bukti empiris itu kan. Mm, Kemungkinan bukti-bukti itu dapat dipalsukan itu. Seperti fosil-fosil kan bisa aja fosil itu dipalsukan itu. Oh, dijadikan bukti, oh ini bukti loh, bukti evolusi ditemukan fosil itu. Kita tuh juga kadang yakin atau tidak ini betul-betul fosil apa fosil buatan itu kan. Nah, jadi bagi dari sana kan berarti kayak nama saya itu dapat dipasukan. Nah, di lain waktu mungkin ada yang fosil betul-betul yang realnya ditemukan. Nah, kalau dia Benarnya. tidak iya yang sebenarnya gitu. Kalau dia tidak dapat dibuktikan gitu nggak ada fosilnya, dia masuk ke semu jadinya itu tadi. Mhm. Kalau dia bersifat sains, otomatis bukti-bukti empirisnya itu mungkin dapat dipalsukan itu. Nah, mungkin itu yang disebut sains itu tadi. Salah satu Iya. syaratnya kan dari 1 sampai 5 itu kan. Kalau Mhm. kalau dia tidak bisa dipalsukan, berarti dia tidak masuk ke sains itu tadi. Nah, kan kalau tidak memenuhi salah satu saja dari 5 itu, dia nggak masuk sains itu. Oke, Seperti itu jadi maksudnya. iya. Jadi eh, ada maksud parodi itu ada kemungkinan ya Pak ya, eh, Iya, buktinya itu dipalsukan kayak iya, gitu ya. iya, Maka ketika dia artinya kan kalau dipalsukan kita bisa nunjukin ya itu iya, palsu, itu makanya palsu. dia larinya kepada sains semu kayak gitu kan ya. Tapi kalau memang sudah bisa teruji secara empiris, maka ya pastilah buktinya nggak akan bisa disebut menjadi dipalsukan kayak gitu ya. Tapi menjadi palsu dan nyata, benar asli atau palsu itu jadi kasus baru lagi jadinya kan Pak Rodi ya. Iya, iya. Iya seperti itu gambarannya. Oke, baik itu ya Bu Lina Purnamayanti ya. Baik. Masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, hari ini kita masih di pertemuan ke-13 ya. Masih ada dua pertemuan lagi. Siapa lagi yang belum presentasi ya? Saya belum. Pak Rodi. Pak Terakhir. Rodi. Putra Parodi ya? Iya, Iya, Pak Rodi yang selalu tatap muka. Kita, iya. kita tuh kita tuh besok minggu depan itu pertemuan ke-14 ya Pak Rodi ya. Berarti pertemuan ke-15-nya itu bareng-bareng ya sama-sama ya untuk membahas chapter terakhir ya. Jadi Pak Rodi besok itu chapter 12 ya Pak dua Rodi ya belas minggu depan Iya, ya. 12. Ya, apa tatap muka ya Pak Rodi ya ketemu Iya. di ini ya di Unip ya Pak Rodi membahas tentang apa itu chapter 12 Pengetahuan agama. pengetahuan agama ya. Oke, kita akan membahas Apa pengetahuan pengetahuan agama? agama Cocok, ya. Ah, cocok dengan cocok Pak kata Rodi, Bu. Bu. Oh, cocok kata. Oke, pengetahuan agama nanti eh, 1 minggu lagi itu di chapter terakhir, chapter 13. Itu chapter 13 tentang apa? Chapter 13 ya? Chapter 13 itu kalau 12 pengetahuan agama moral ya, moral.
Jadi nanti di akhir itu moral mungkin akan berkelompok lah ya untuk moral ini ya kita diskusi bersama-sama tapi tetap ada satu perwakilan untuk mempresentasikannya kayak gitu ya supaya Berarti belum ya belum UAS Bu tanggal 24 itu. masih kurang pertemuan kita masih satu lagi. Mungkin suratnya saya belum sampaikan ya di grup ya ada surat itu jadwal UAS itu diundur karena apa namanya libur libur Idul Fitri kemarin ya jatuh apa namanya ada libur kemarin. Nah, itu ada sih saya kayaknya belum di-share juga sama Mas Eko ya. Jadi diundur sampai Ada akhir bulan Bu. sampai tanggal 30-an kayak gitu. Udah belum ya di ini sama apa namanya sama Pak sama Mas Eko ya belum ya. Sih kelewatan Ada yang juga sih. di-share Bu tadi, tapi entah kami belum buka apa itu. Ada yang diundur-diundur gitu Bu. Jadwal Apa itu wisuda? Oh mungkin Oh, itu Ujian. sidang, jadwal sidang. sidang, Itu Oh, baru itu jadwal yang di-share Bu sidang. sidang itu. Itu jadwal tadi Pak Eko. sidang. Iya, jadwal sidang tuh begitu suka diundur-undur, tapi ngundurnya mendadak. Maksudnya kita sudah ngatur jadwal, ternyata jadwal Oh, selama sidangnya apa itu diundur, tadi? diperpanjang kayak gitu. Nah, kita udah ngisi di jadwal-jadwal yang lain kayak gitu. Iya, Unip suka begitu di detik-detik terakhir baru dikasih perpanjangan. Kayak apa namanya sebenarnya jadwal ujian ini juga diperpanjang karena terlalu banyak dosen yang komplain ya. Maksudnya mencari hari pengganti itu kalau di UNIF itu kan susah ya karena ruangannya terbatas. Terus karena apa namanya karena satu lagi jadwal mahasiswa itu terlalu padat. Jadi kalau harus mencari hari pengganti akan kesulitan. Nanti saya share apa surat perpanjangan ujian ya. Kalau nggak tahu ya, kalau di saya tuh di absen saya ini masih pertemuan ke-13 loh. Apa namanya minggu depan masih 14. Masih ada satu pertemuan lagi 15 nanti di akhir baru ujian kayak gitu ya. Karena nanti takutnya itu dikontrol sama Wadek satu kayak gitu. Jadi presensi itu selalu nggak tahu di kelas ini ada yang dihubungi nggak sama Wadek. Biasanya siap kelas tuh ada mata-mata ya gitu loh. Mata-mata Pak Nggak ada Dekan. Bu. Enggak ada Bu. Ada ya. Nggak ada Biasanya tuh, Bu. nggak ada Bu. kalau kalau S1 tuh ada. Jadi kita nggak tahu siapa yang ditunjuk jadi mata-mata Pak Dekan kayak gitu. Nggak taunya nanti dapat laporan aja begitu, dapat surat aja Jangan- begitu. Jangan-jangan ada di sini salah satu siapa? Pak Rodi. Oh, tidak boleh Pak ini. Rodi Yang di Kalau dijanji. udah dikasih itu Pak nggak rahasia Rodi. lagi. Iya yang di benar kalau Bengkulu tuh lah biasanya, yang di Bengkulu. Kalau oh udah yang tahu Lalu musola Oh kasihnya iya ya. juga berarti rahasia salah. lagi nanti. Jadi Tidak, inilah tidak. rahasianya gitu nggak ada. Berarti ada Iya salah benar. satu berarti di sini. Iya, Siapa lah biasanya kira-kira? benar, biasanya memang begitu. Akan ada satu orang tuh biasanya setiap kelas dihubungi sama Pak Dekan. Pak Dekan langsung kayak gitu ya. Jadi Pak nanti langsung Dekan aja dapat nggak tahu surat. siapa. Jangan-jangan siapa lah ini. Iya, seperti itu. Jadi itu Iya, iya, biasanya iya. begitu. Masalahnya apa namanya? Mungkin Pak Dekan sekarang sangat concern lah ya ke Iya. apa namanya proses pembelajaran, ke pengeluaran, ke iuran, kayak gitu lah ya. Jadi supaya nggak terlalu banyak mahasiswanya merasa dirugikan kayak gitu ya oleh dosen-dosen. Mungkin ada beberapa dosen yang menjadi oknum kayak gitu ya. Biasanya kan kayak gitu. Namanya juga kan apa namanya? Ya manusia lah ya. Mau jadi dosen mau apa pasti ada aja oknum kayak gitu ya yang menghebohkan Nah, kayak gitu. jangan di Oke. dosen, di guru aja banyak. Iya, jadi Pak Dekan tuh selalu ngasih mata-mata biasanya kayak gitu. Jadi kita akan tahu di akhir semester itu oh ternyata itu yang jadi mata-mata kayak gitu karena dia mengkonfirmasi oh kamu rupanya mata-matanya kayak gitu. Akhirnya tahu kita biasanya di setiap kelas ada kayak gitu. Mungkin depan di Unip ya untuk semester ini. Ya Bu. Iya Bu. Iya, Kita siap. ketemunya minggu depan di UNIF. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, jadi Amin. bisa berkumpul Amin di amin. UNIF kayak gitu ya. Mungkin ada beberapa yang harus dilakukan di UNIF itu bisa dikejar kayak gitu ya, sehingga apa namanya
eh ini apa namanya itu kita itu kan Sabtu sore ya minggu depan ya. Nah itu kalau bisa dijadwalin di mana yang agak kosong di hari Jumat ada agak kosong nggak? Jumat Hari full, Jumat Bu. pagi, Jumat Bu. Pagi, Penuh Pagi, juga. pagi pagi kan nian. pagi, inian, Bu. Pagi pagi nian, Bu. nian, Pagi Pagi nian sekali. 7.30. Karena Pak Agus Oh itu jam 7.30. kosong 9. 7.30. Iya, Kosong. kosong, Bu. Waduh, Karena saya mulainya Tapi 9.10. pagi nian, Bu. Kami Sabtu dari saya sama aja. Sama Sabtu aja sama aja kan tujuh Sabtunya tiga puluh. 7.30 juga. Nah, Sabtu kan. Sa- Oh iya, kita saya kan saya nebeng. kalau Jumat Nebeng tujuh kan? tiga puluh, kemudian Sabtu 7.30 itu kelas, ada kelas. Kelasnya Oh. satu kelas semester 2. Kalau setelah itu nggak ada ya, sekitar jam 9 jam setengah 10 jam 10 full. Sembilan tuh ini penelitian kami, Bu, Oh, sama Pak penelitian Agus. kualitatif. Oh gitu. Kalau Sabtu Kalau matematika sekolah. Sabtu oh iya matematika matematika. sekolah. Oh iya tadi jadi ya masuk Sudah, Bu. praktisinya. Jadi, Ya, Bu. Bu. Iya sudah. Pak Jadi Rodi nanti dikirim foto-foto. Ada PPT nggak tadi ke bapaknya? Ada. Ada, Ada. ada. Ada, ada, Bu. udah Ada. dikirim. Iya, Nanti saya bisa kirim. bantu kirim ke saya Pak Rodi ya, Iya, yang Bu, siap. titipan saya kemarin ke Pak Rodi Iya. untuk apa dokumentasi dan ini sebenarnya itu untuk apa namanya akreditasi semua sih itu tuh mengejarnya kayak gitu butuh dokumentasi untuk akreditasi kayak gitu ya. Oke, mungkin jadi gimana kita di hari Minggu depan itu? Ibu sorenya nggak bisa, Ibu. Oh bisa, sore kapan? Sore Sabtu Sabtunya sore. tuh. Oh Tetap enggak, seperti maksud saya jadwal siapa tahu awal. mau pulang. Maksud ibu Biasanya kan itu tuh kan mau mau Dia pulang, mau kayak Oh, gitu udah nah. mau pulang Enggak, Bu. pulang. istirahat. Bisa hari Minggu, Bu. Biarlah, Bu, kami hari Minggu Biar, juga Bu, pulangnya, kami Bu. kayaknya hari Minggu Hari pulangnya, Bu. Minggu pulangnya, Iya, Bu. oh, Bu. oh ya udah Nambah. oke. Oke, aman aja kalau begitu mah santai kalau memang Ini masalah karena pulang hari jam ini. ngajar tidak terlalu banyak lagi kelas 9 sudah ujian gitu. Ya, kelas Oh ya 9 Jadi sudah jam ulangan. ngajar tuh udah berkurang. iya, Udah sekalian berkurang. bisa jalan-jalan dulu di Bengkulu, sekali-kali ke Bengkulu kan, buru-buru pulang. Kami Mungkin ada yang mau traktir, Bu, kami. Iya. oh Nah, begitu. loh. Oh Parodi ya kan? baiklah. Notifikasinya Parodi. cair. Ais, Buah mantap nih. pasir. Dapat rezeki nih. Oke. Jadi kita tetap jadwal seperti biasa Ya, aja Bu. ya. Iya, Bu. Oh Seperti iya. hari Sabtu di siang kayak gitu ya. Oke. Baik, hari ini mungkin cukup ya sampai di sini. Mohon maaf untuk salah dan hilaf. Kita ketemu kembali untuk depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Kita warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. foto-foto wabarakatuh. dulu ya. Oh iya, baik. Oke. Oke, siap ya. Satu, dua, tiga. Oke, tinggalkan dulu. Ya, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Oke, saya izin live terlebih dahulu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Selamat Ya, sore. sama-sama. Makasih, Bu. Kak Lin, hari apa Stop, Kak Lina stop record. berangkatnya? Stop record dulu. Siapa Oh iya. aku?